Hai semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Perkenalkan, namaku Jotamita Danika dari NPD 3. Saat ini aku ingin membahas sedikit tentang kebijakan produk internasional. Pada saat kita sedang membahas atau membaca mengenai sesuatu hal, pasti akan bermunculan tuh berbagai macam pertanyaan mengenai hal-hal yang sedang kita baca atau sedang kita bahas. Begitupun dengan kebijakan produk internasional. Produk, pasti kita berpikiran tentang produk apa sih yang akan dijual atau disediakan oleh suatu perusahaan gitu kan. Nah, perusahaan sendiri harus mengetahui kebutuhan konsumennya sehingga perusahaan dapat menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, sebelum memasuki pasar internasional, perusahaan harus menyelidiki atau menilai faktor-faktor yang relevan seperti sumber daya yang dimiliki. Apakah sumber dayanya pas atau tidak, cukup atau tidak gitu. Kemudian sumber daya manusianya, apakah sumber daya manusianya memenuhi kriteria atau tidak, serta keuangan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian produknya ini berupa barang atau berupa jasa. Nah, itu perusahaan juga harus mengetahui atau harus menentukan hal tersebut. Jika perusahaan ingin menyediakan produk barang, maka perusahaan harus mengetahui produk yang diinginkan oleh para konsumen sehingga tidak salah tujuan tuh, dan dapat respons positif dari konsumen. Kemudian jika jasa, maka jasa apa nih yang akan perusahaan berikan sehingga mendapatkan respons yang positif sama seperti sebelumnya, sehingga jasa yang diberikan itu sesuai dan tidak mendapatkan kaget nih. Jika jasa, maka jasa apa yang akan diberikan sehingga sesuai dengan keinginan atau permintaan konsumen sehingga tidak mendapatkan respons negatif dari para konsumen. Kemudian kemasan dan label apa sih yang akan perusahaan gunakan? Perusahaan perlu mencari tahu bagaimana kemasan yang akan digunakan sehingga tidak merusak produk yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Nah, jadi perusahaan tuh harus menganalisis perlindungannya itu, kayak jika mau dikirim ke daerah dingin atau daerah panas, harus pakai kemasan apa sih biar kualitas dari produknya tetap terjaga gitu, sehingga sampai ke tangan konsumen tidak memiliki cacatan. Kemudian label berkaitan dengan produknya. Karena itu dalam sebuah label harus menggunakan bahasa yang baik, singkat, dan jelas agar dapat menyampaikan isi dari produk tersebut. Selain label, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketentuan dari pemerintah. Nah, ketentuan dari pemerintah itu apa sih? Nah, dalam suatu produk pasti banyak kita lihat gitu, ada nama produsennya, kemudian informasi dari sebuah produk itu sendiri, komposisinya itu apa aja gitu. Kemudian zat-zat apa sih yang terkandung dari itu produk tersebut, nah itu harus dicantumin di dalam kemasannya itu sendiri itu. Nah, sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.